Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah dalam hidup kita mengalami masa-masa di mana semuanya terasa buntu? Ketika usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, namun pintu-pintu rezeki seolah tertutup rapat. Tidak ada peluang, tidak ada harapan, tidak ada kejelasan. Lalu, tiba-tiba saja, datang sesuatu yang tak pernah kita duga. Rezeki yang muncul dari arah yang tidak pernah kita pikirkan. Misalnya, saat kita benar-benar kehabisan uang, lalu teman lama yang sudah lama tak terdengar kabarnya tiba-tiba menghubungi untuk membayar utang lama. Atau saat kita merasa sudah tidak punya harapan lagi, lalu datang seseorang yang membuka peluang kerja baru, atau usaha kecil yang tiba-tiba berkembang pesat. Inilah yang dinamakan rezeki yang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Dan tahukah sahabatku, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah janji Allah. Janji yang sudah tertulis rapi dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq 3. Ayat ini bukan hanya indah secara kata-kata, tapi penuh makna, penuh kekuatan, dan menjadi penenang hati yang sedang gelisah. Di video ini, kita akan membahas bagaimana Allah membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak kita sangka, dan bagaimana kita bisa meraihnya, insya Allah. Pertama-tama kita perlu memahami satu hal penting. Rezeki adalah urusan Allah, bukan urusan manusia. Kita memang diperintahkan untuk berikhtiar, bekerja, berusaha sekuat tenaga. Tapi hasil akhirnya, itu adalah hak prerogatif Allah. Seringkali kita merasa bahwa rezeki hanya datang dari pekerjaan tetap, dari bisnis yang kita jalani, atau dari gaji bulanan. Padahal, rezeki itu bisa datang dari ribuan pintu yang tak kita ketahui. Bayangkan ini, seekor burung di pagi hari terbang dengan perut kosong. Ia tidak tahu akan makan apa hari itu. Tapi apa yang terjadi? Allah arahkan ia ke pohon yang berbuah, atau ke tempat di mana ada serangga, cacing, atau remah makanan. Dan sore harinya, burung itu kembali ke sarangnya dengan perut kenyang. Apakah burung itu punya rencana harian? Punya peta? Punya GPS? Tidak. Tapi ia punya tawakal. Dan karena itu, Allah cukupkan. Begitu pula manusia. Ketika kita bersandar penuh kepada Allah, ketika kita tidak hanya sibuk mencari, tapi juga yakin dan pasrah kepadanya, maka rezeki itu akan datang. Dari arah yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Tapi tentu saja, bukan berarti kita duduk diam saja. Burung itu tetap terbang, tetap bergerak,
tetap berusaha. Tapi hatinya yakin bahwa Allah lah yang mencukupkan. Mari kita lihat kisah nyata dari banyak orang yang mengalami langsung keajaiban rezeki dari arah yang tak disangka. Di sebuah sudut kota kecil, hiduplah seorang ibu yang setiap pagi membawa sayur-sayuran dari kampung ke pasar. Ia berangkat sebelum matahari terbit, berharap dagangannya habis agar bisa membawa pulang uang untuk makan anak-anaknya. Namun hari itu berbeda. Sejak pagi, tak ada satupun pembeli yang datang. Dagangannya tetap menumpuk, dan waktu sudah menjelang sore. Ia duduk lesu di sudut pasar, menatap sayurannya yang mulai layu. Dengan suara lirih, ia berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin bisa memberi makan anak-anakku hari ini." Tiba-tiba, datang seorang pria yang rapi dan sopan. Tanpa banyak bicara, ia membeli seluruh dagangan si ibu. Tidak hanya itu, pria itu juga membayar lebih dari harga seharusnya. Ketika si ibu bertanya, "Nak, kamu mau buat acara apa sampai beli sebanyak ini?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Saya hanya ingin membantu hari ini." Semoga ibu diberkahi. Air mata si ibu langsung mengalir. Hatinya bergetar. Dari mana pria itu datang? Mengapa ia datang di saat ia benar-benar membutuhkan? Ia tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban dari doa-doanya. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Rezeki yang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tak disangka? Berikut beberapa kunci spiritual dan amalan hidup yang bisa kita lakukan. Pertama, bertakwa kepada Allah. Dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya." Takwa adalah fondasi utama. Orang yang menjaga hubungan dengan Allah, yang taat, yang menjauhi larangannya, akan selalu mendapat solusi dan rezeki. Kedua, tawakal kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di ayat 3, tawakal akan mengundang kecukupan. Bukan pasrah tanpa usaha, tapi percaya sepenuh hati bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Ketiga, perbanyak istighfar. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh, Oktober 12. Istighfar membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup. Keempat, silaturahmi. Dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Kadang rezeki kita datang dari teman yang kita hubungi, atau keluarga yang kita kunjungi. Kelima, sedekah. Sedekah tidak mengurangi harta, justru menambah. Rezeki sering datang deras setelah seseorang bersedekah ikhlas, meskipun hanya sedikit. Sahabatku, rezeki itu bukan hanya uang. Bisa jadi kesehatanmu adalah rezeki. Anak-anak yang soleh dan solehah adalah rezeki. Teman-teman baik, waktu luang,
ketenangan jiwa, semua itu adalah bentuk rezeki. Yang penting adalah kita jangan berputus asa. Saat satu pintu tertutup, bisa jadi ada pintu lain yang sedang terbuka. Kita saja yang belum menyadarinya. Allah Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk memberi. Kadang Allah tunda rezeki karena kita belum siap menerimanya. Kadang Allah beri dari arah yang tak kita sangka, agar kita sadar bahwa semua ini datang darinya, bukan dari kekuatan kita. Maka tetaplah bertakwa, teruslah bertawakal, jangan berhenti berdoa, dan jangan berhenti berbuat baik. Karena seperti kata Nabi Muhammad SAW, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan memberi kalian rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. H.R. Tirmidzi. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga video ini menjadi pengingat dan penguat iman kita. Jika kamu saat ini sedang dalam kondisi sulit, yakinlah, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Rezeki bisa datang kapan saja, dari arah yang tak disangka. Jangan lelah untuk berusaha. Jangan lelah untuk berdoa. Jangan lelah untuk bersedekah dan berbuat baik. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik like, share ke teman atau keluarga yang sedang butuh semangat, dan subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.